Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa-mahasiswi pada mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Baiklah, Ibu akan menjelaskan materi kita untuk pertemuan 6, materi yang kelima, yaitu tentang case memory. Minggu lalu kita sudah membahas tentang memori ya, di mana memori itu adalah media penyimpanan ya, dengan berbagai macam jenis-jenis memori. Ya. Kemudian beberapa macam karakteristik dari memori ya, kita sudah bahas di minggu kemarin. Nah, baiklah, untuk minggu ini kita lebih membahas spesifik mengenai case memory. Oke, apa sih yang dimaksud dengan case memory ya? Jadi case memory ini adalah memori yang memiliki kecepatan sangat tinggi yang digunakan sebagai perantara antara RAM dan CPU ya. Nah, jadi case memory ini memiliki kecepatan yang sangat tinggi, jadi lebih cepat. Nah, dari RAM dan daripada hard disk gitu ya. Jadi case ini sebagai ibaratnya sebagai perantara antara RAM dan CPU. Ketika ada instruksi yang dilakukan CPU, maka dia harus melewati yang namanya cache memory untuk menuju ke RAM. Jadi ibaratnya cache memory ini adalah sebagai perantara ya, yang mana ini kecepatan memorinya walaupun kecil gitu ya, yang dimiliki gitu. Jadi walaupun kecil tetapi memiliki kecepatan yang tinggi gitu ya. Nah, memori ini mempunyai kecepatan yang lebih tinggi daripada RAM ya. Memori ini digunakan untuk menjembatani kecepatan CPU yang sangat tinggi dengan kecepatan RAM. Jadi dia ibaratnya perantara gitu ya. Nah, ketika CPU ingin mengakses RAM, maka dia harus melewati cache memory. Nah, cache memory ini difungsikan untuk mempercepat kerja memori ya, sehingga mendekati kecepatan prosesor. Nah, jadi cache memory ini memang benar-benar harus diperhatikan ya, untuk kecepatannya, untuk percepat kinerja dari kecepatan prosesor itu. Nah, jadi cache memory itu sangat berukuran kecil ya, ukurannya itu kecil dan bersifat temporary, jadi hanya bersifat sementara. Jadi maksudnya temporary di sini adalah dia hanya sebagai penyimpan sementara. Nah, sama kayak di RAM ya, dia juga sebagai tempat penyimpan sementara. Nah, jadi cache ini hanya sebagai penjembatan untuk menuju ke RAM. Nah, kemudian cache ini juga ada terdapat pada browser ya. Nah, mungkin kalau kalian ketika browsing ya, di situ juga berperan cache itu sebagai penyimpan sementara. Jadi dia juga sebagai penyimpan sementara yang terdapat di komputer. Nah, untuk menampung berbagai macam file yang di-download browser secara otomatis. Gitu ya. Jadi dia hanya menampung sementara. Jadi apa yang di-download oleh browser dia hanya menampung sementara berbagai macam file. Oke, nah di sini dalam organisasi komputer ya, nah jadi memori utama itu lebih besar kapasitasnya, namun lebih lambat operasinya. Nah, jadi sedangkan cache memory ini berukuran kecil, namun lebih cepat. Nah, cache memory ini berisi salinan memori utama. Jadi memori utama itu adalah RAM ya, nah, RAM. Dia RAM itu lebih besar memorinya daripada cache memory ya, tapi kecepatannya itu lebih lambat RAM. Kalau cache memory itu lebih cepat. Nah, pada saat CPU membaca sebuah word memory, maka dilakukan pemeriksaan ya untuk mengetahui apakah word tersebut berada dalam cache memory. Jadi CPU itu mengecek dulu ya, apa sih word itu berada di dalam memori gitu ya. Nah, bila ada terdapat di dalam cache memori, maka dilakukan pengiriman
ke CPU. Ya. Nah, maka dilakukan pengiriman ke CPU. Bila tidak dijumpai, maka dicari dalam memori utama. Nah, jika tidak dijumpai ke dalam cache memori, maka dicari oleh CPU untuk dicari ke memori utama, yaitu di dalam RAM ya. Selanjutnya, blok yang berisi sejumlah word itu tersebut dikirim ke cache memori dan word yang diminta CPU untuk dikirimkan ke CPU dari cache memori. Nah, jadi CPU ini jadi ya dia memeriksa gitu kan, apakah terdapat data berupa word ini ya di dalam cache memori. Jika dia tidak menemukan data word-nya itu ya, jadi dia juga akan mengecek ke RAM. Nah, jika terdapat data di dalam RAM, ya, di dalam memori utama, maka CPU itu akan meminta ya itu word, sejumlah word itu ya untuk dikirim ke cache memory, dan word yang diminta itu dikirimkan balik ke CPU. Nah, dari cache memory ya. Jadi kalau kita bayangkan ibarat cache memory itu sebagai penengah gitu ya, penengah antara untuk menuju jalannya suatu sejumlah word ya ataupun sejumlah blok yang akan diminta oleh CPU yang nanti akan dikirim balik ke CPU juga. Nah, kemudian di sini kita akan lihat ya hubungan cache memori dengan memori utama ya, kemudian dengan CPU. Nah, di mana CPU ini harus melewati cache memori ya untuk menuju memori utama. Jika CPU ingin meminta sejumlah data, maksudnya ini sejumlah data itu berupa word gitu ya. Jadi dia harus mengecek cache memori dulu ya. Jika memang tidak ada, maka dia juga akan mengecek ke memori utama. Barulah dari memori utama itu, jika ada datanya, dia harus melewati cache memori dengan secara cepat ya untuk menuju CPU. Jadi cache ini memiliki kecepatan yang sangat tinggi daripada memori utama, sehingga kinerja dari sebuah prosesor, kinerja dari sebuah komputer itu akan lebih cepat gitu ya. Nah, karena cache ini walaupun ukurannya kecil, tapi dia memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Oke. Nah, dari penjelasan tadi sehingga dapat disimpulkan ya bahwa kerja cache itu artinya antisipasi terhadap permintaan data memori yang akan digunakan CPU. Nah, jika data yang digunakan CPU itu berada di memori utama ya, jadi CPU itu bisa meminta juga ke dalam cache memori jika memang tidak ada data di dalam memori utama. Apabila data diambil langsung dari memori utama, bahkan memori eksternal akan memakan waktu yang lama ya. Jadi jika tidak ada cache memori ya, maka proses untuk instruksi pengambilan data itu akan lama gitu ya. Karena cache memori ini ukurannya kecil, kecepatannya sangat tinggi ya, dia akan mempercepat proses mereka kayak menyalurkan data gitu ya, membantu menyalurkan data dan nantinya akan masuk ke dalam CPU. Ukuran cache memory itu kalau zaman dulu masih pakai Pentium, yaitu masih berapa byte ya. Nah, bahkan berapa byte gitu ya. Nah, karena sekarang kita sudah prosesornya juga sudah memiliki kecepatan yang sangat tinggi gitu ya. Nah, bahkan sekarang sudah ada berapa ratus MB ya cache memory yang bisa digunakan baik perangkat laptop ataupun handphone ya. Nah, jadi cache memory sekarang itu juga semakin mahal. Kalau saya lihat ya, di situs-situs online ya, itu ratusan ribu ya. Nah, ada ratusan ribu, tapi tergantung dari tingkat kecepatan dari memorinya.
Misalnya kayak HP dengan mungkin RAM-nya 512, ini itu case memorinya ya, itu harganya 600.000 ya. Ada yang case memorinya itu sampai dengan yang memori 2 GB itu juga sampai harganya 400 atau 800.000 gitu ya. Jadi semakin tinggi maka semakin mahal harga dari case memori. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya, organisasi dari case memory, di mana di sini ada prosesor, di sini ada case memory, jadi ada pengontrol ya. Nah, jadi bus system ini yang menyalurkan data, buffer itu yang untuk mengirimkan alamat ke case memory, kemudian barulah ke prosesor, ya. Jadi untuk instruksi dasar yang dilakukan oleh prosesor itu melewati dari case memory, baik berupa alamat ataupun buffer data ya. Nah, pengiriman data itu melewati case memory. Nah, dari pembahasan tersebut ya, apa sih fungsi dari case memory gitu ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan case memory itu ada beberapa fungsi ya. Pertama itu menjembatani perbedaan kecepatan antara CPU dan memori utama. Nah, jadi dia ibaratnya kecepatannya memang berbeda gitu ya dengan CPU dan memori utama. Kemudian mempercepat akses data pada komputer ya, dengan kecepatan yang sangat tinggi dimiliki oleh case memory tergantung dari kecepatannya ya. Nah, jadi semakin baiklah kinerja dari sebuah prosesor atau sebuah komputer. Kemudian juga mempercepat kinerja memori. Jadi proses transfer itu juga akan semakin cepat dan memakan waktu yang sedikit gitu ya. Kemudian dia juga dapat meringankan kerja prosesor ya, karena prosesor itu adalah otaknya komputer gitu, jadi banyak melakukan pekerjaan baik sifatnya aritmatika ataupun arithmetic logical unit ya. Nah, ataupun bersifat logika gitu ya. Jadi prosesor itu sangat terbantu sekali dengan adanya case memory ya, karena dia tanpa harus langsung ke memori utama, dia harus melewati dulu case memory ya, karena case memory itu untuk mempercepat proses pengiriman atau meminta kembali data. Nah, kemudian kapasitas case memory ini kapasitas case memory tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau masih zaman dulu itu mungkin pakai yang Pentium, jadi dari kalau kita lihat perkembangan case memory itu mulai dari berapa bit, kemudian berapa byte gitu ya. Sekarang bahkan sudah mencapai ratusan megabyte atau mungkin bahkan giga gitu ya. Nah, jadi untuk perkembangannya itu sangat cepat sekali. Nah, jadi seperti itu kapasitasnya. Bukan berarti bahwa jadi semakin case yang semakin besar itu tidak berarti bahwa dia juga semakin cepat ya. Nah, sebenarnya ada case memory yang memang memiliki kapasitas yang besar. Nah, dan belum tentu dia juga memiliki kecepatan juga yang lambat ya. Kalau kita sebelumnya kan udah pernah juga membahas nih hierarki memori ya. Jadi hierarki memori itu dia semakin ke atas kan semakin kecil. Jadi dia juga akan memiliki kecepatan yang semakin tinggi. Nah, jadi kalau kalian ingat lagi materi yang sudah Ibu sampaikan, boleh dilihat di materi sebelumnya ya, tentang hierarki memori. Pinjam kakak dia, ambil kakak. Sama. Dicas. Oke. Jadi kapasitas cache memory itu ya semakin besar juga akan tidak terlalu cepat ya. Nah, tergantung dari kecepatan semakin kecil memorinya juga kecepatan juga akan semakin cepat. Nah, kapasitas simpan data paling kecil itu dari byte ya.
Kalau zaman dulu pakai mungkin jenis Pentium atau apalah gitu kan. Dulu kapasitasnya itu sangat kecil ya, mulai dari 16 KB atau 8 KB. Cuman sekarang itu kapasitasnya sudah sangat besar gitu ya. Nah, oke, tipe case memory itu macam-macam ya. Tipe case memory itu pertama memory case ya. Oke, ini. Nah, jadi ada 3 macam ya tipe case memory. Pertama adalah memory case. Jadi memory case ini disebut juga dengan RAM-nya case gitu ya. Nah, jadi sebuah porsi memori yang dibuat dengan kecepatan yang tinggi, static RAM. Nah, jadi ibaratnya kecepatan tingginya itu seperti static RAM gitu ya. Tipe case ini lebih efektif karena hampir semua program dapat mengakses data atau perintah yang berulang kali. Karena RAM ini kan tempat penyimpanan instruksi sementara gitu ya. Dan di sini juga proses program ibaratnya terjadi berulang kali ya. Hampir semua program dapat mengakses dari RAM ini. Jadi cache memory itu bisa letaknya di static RAM. Makanya disebut dengan memory cache ya. Nah, itu artinya semakin banyak informasi yang disimpan di static RAM, maka komputer akan semakin sering menggunakan cache ini. Nah, cache ini maksudnya memory cache ya, daripada menggunakan RAM yang relatif lambat. Nah, untuk kecepatan RAM ini lebih cepat gitu ya daripada RAM. Kemudian cache memory ini masih membahas tentang cache memory ya. Ini ada 3 level. Ada level 1, level 2, level 3. Jadi ada 3 level. Nah, untuk penjelasannya level 1 itu sebutan internal cache ya, yang terdapat di bagian di antara CPU dan RAM. Nah, jadi cache memory yang L1 itu di antara CPU dan RAM atau dynamic RAM ya. Nah, kalau L2 ini jadi terletak di external cache yang mempunyai kapasitas lebih besar, yaitu berkisar antara 255 KB sampai dengan 2 MB. Nah, terkait kecepatan L2 justru lebih lambat daripada L1. Nah, karena L2 ini mempunyai kapasitas yang lebih besar ya, jadi dia akan lebih lambat ya. Nah, jadi terkait kecepatan dia lebih lambat daripada yang L1 karena L1 itu lebih kecil ukuran case-nya daripada L2. Kemudian L3 case ini terdapat dalam komputer model baru yang mempunyai lebih dari satu unit prosesor. Nah, kalau lebih dari satu unit prosesor, mungkin kita tahu bahwa prosesor itu sampai sekarang itu lebih dari satu ya. Maksudnya di sini ada kayak dual core ya, ada e-core ya, mungkin jadi ibaratnya ini adalah dia bisa multitasking gitu kan ya. Makanya sebutnya lebih dari satu unit prosesor. Nah, misalnya kayak dual core atau quad core gitu. Nah, ini artinya prosesornya itu lebih dari satu ya. Maksudnya lebih dari satu itu dia bisa melakukan pemrosesan itu multitasking. Nah, jadi semakin banyak prosesor melakukan instruksi. Nah, jadi L3 case inilah yang terdapat dalam model baru itu. Ya, minimal dual core atau quad core. Sampai yang sekarang ya. Mungkin di 3 berapa gitu ya. Kemudian L3 ini berfungsi sebagai pengatur data yang diakses dari L2 case dan masing-masing inti prosesor. Oke. Nah, kemudian tadi yang pertama cache memory, yang kedua adalah disk memory. Nah, kalau cache memory itu terletak di RAM ataupun SD-RAM atau SRAM ya. Nah, kalau disk memory ini tidak jauh berbeda dengan memory cache ya.
Kalau disk cache ini berpatokan pada prinsip yang sama. Disk cache ini justru menggunakan memori konvensional atau disebut dengan dynamic RAM yang lebih lambat. Jadi dynamic RAM ini lebih lambat daripada SRAM ya. SRAM tadi kita sudah bahas sebelumnya, ataupun kalau kalian ingin mencari pengertian SRAM dan DRAM itu boleh search di Google gitu ya. Nah, jadi disk RAM itu berada di apa ya? Jadi dia itu memori yang digunakan adalah memori yang konvensional seperti dynamic RAM atau DRAM. Disk cache ini mampu memberikan dampak kecepatan yang signifikan terhadap performa aplikasi. Nah, atau sebab mekanisme ini jauh lebih cepat daripada mengambil data dari komponen hard disk. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai aplikasi, nah jadi di disk cache ini dia akan mengambil data dari komponen hard disk gitu ya. Nah, cepat dan mengambil data dari komponen hard disk. Jadi lebih cepat gitu ya. Karena dia langsung berhubungan dengan hard disk. Jadi yang berhubungan dengan hard disk itu biasanya menggunakan disk cache gitu ya. Oke, sekarang yang ketiga ada web cache. Jadi biasanya digunakan pada browser-browser, misalnya kayak Google Chrome atau Firefox atau Opera ya. Jadi cache ini berfungsi untuk meningkatkan kecepatan data ketika menjelajah dunia maya. Nah, jadi cache memori itu tidak hanya terletaknya di RAM gitu ya, letaknya di DRAM gitu ya, di bagian disk memori. Yang ketiga ini web cache juga ada terletak pada browser-browser. Jadi dia hanya menyimpan data-data sementara ya ketika pada saat kita melakukan proses membuka sebuah situs gitu ya, membuka atau mendownload. Nah, jadi dia akan menampung sementara. Gitu ya. Nah, itu terjadi pada aplikasi-aplikasi yang kita gunakan seperti Google Chrome, Firefox, dan Opera. Oke, demikian materi yang bisa Ibu sampaikan ya. Nah, jika ada hal-hal yang mau ditanyakan silakan komen di grup saja ya. Nah, jadi untuk cache memori ini tidak terlalu panjang lebar Ibu menyampaikan ya. Sengaja Ibu rekam supaya kalian bisa menontonnya berulang kali dan bisa dibuka kapanpun gitu kan. Jadi kalian bisa memahami dengan adanya video tutorial pembelajaran ini ya. Oke, itu saja dari Ibu. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.